Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang yang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus. Lalu ketika Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini mendengarkan sekali lagi kisah tentang penolakan yang dialami oleh Yesus ketika Yesus masih ada di dunia ini. Dalam bagian perikop yang lain kita juga pernah, mungkin masih ingat, semoga ingat, ketika Yesus bicara tentang roti hidup. Dikatakan dalam Injil, murid-muridnya banyak yang terkejut, lalu kemudian meninggalkan Yesus. Dan hari ini kita mendengarkan kisah bagaimana
orang-orang Samaria menolak Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau di zaman sekarang kita ini, Yesus juga mengalami penolakan, maka kita tidak perlu merasa heran. Ada berbagai macam alasan orang menolak Yesus. Kalau saya bisa mengumpulkan apa alasan-alasan yang bisa muncul, misalnya apa? Misalnya, wah, mengikuti Yesus itu tidak memberikan keuntungan secara karir dan finansial. Kita mengalami di kantor-kantor bagaimana orang Katolik sulit naik karirnya, walaupun dia pandai, walaupun punya prestasi yang bagus, tapi untuk naik jabatan tertentu, tidak bisa. Alasan yang lain, mungkin ada yang karena pasangan hidupnya menghendaki kita meninggalkan Yesus dan iman Katolik. Bisa terjadi, banyak terjadi. Ada orang meninggalkan Yesus, Romo, saya mau pamit dari gereja Katolik, yang pamit. Karena pasangan saya menghendaki saya pindah agama. Terjadi seperti itu. Yang lain lagi, ada orang yang menolak Yesus karena apa? Kecewa. Kecewa sama romonya. Atau mungkin kecewa dengan umat yang lain, mengalami konflik. Mungkin konflik dengan romo, konflik dengan umat yang lain, lalu kemudian ujung-ujungnya meninggalkan Yesus. Terjadi juga seperti itu. Yang lain lagi, mungkin tidak mengalami mujizat apapun selama menjadi orang Katolik. Mungkin sudah sakit puluhan tahun lalu tetap gak sembuh-sembuh, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin punya masalah dalam keluarga, masalah dalam tempat kerja, tidak menemukan solusi, lalu kemudian meninggalkan gereja Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira reaksi Yesus bagaimana? Kalau di zaman sekarang kita ini, masih ada orang-orang yang seperti tadi, meninggalkan Yesus. Kita bisa melihat, merenungkan bersama dari bacaan Injil hari ini. Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu Yesus mengajak mereka pergi ke desa yang lain. Ternyata ketika ditolak, apakah Yesus sakit hati? Tidak. Yesus sama sekali tidak sakit hati. Kalau mungkin ada banyak saudara-saudari kita yang dulu pernah dibaptis Katolik, sekarang meninggalkan Yesus, sama sekali tidak mau ke gereja lagi sekarang, reaksi Yesus juga sama. Yesus tidak sakit hati, tidak. Yesus bahkan tidak peduli dengan penolakan yang dilakukan oleh manusia. Gak peduli Yesus. Yesus tetap memberikan cintanya kepada kita. Yesus tetap mengajak kita untuk bertobat. Yesus ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang mau diselamatkan. Untuk diselamatkan, Tuhan sudah memberikan tawaran kasih-Nya. Ayo, ikut aku, tak selamat nih. Yesus mau menyelamatkan kita. Sekarang persoalannya, apakah kita menerima atau menolak? Kalau kita menolak, Yesus tidak peduli sebenarnya. Yesus tidak sakit hati. Beda dengan kita. Kalau kita memberikan sesuatu, bisa jadi ditolak malah sakit hati kita. Itu manusia. Tapi Allah beda. Walaupun manusia menolak, Yesus tetap mencintai kita. Tapi karya keselamatan tetap tergantung juga pada bagaimana tanggapan kita kepada Tuhan. Kalau kita menolak, ya sudah, kita tidak akan mengalami keselamatan. Tapi sebaliknya, ketika kita mau menerima, justrulah terjadi karya keselamatan. Allah tetap menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun mungkin dalam beberapa bacaan Injil, kita mendengarkan kisah penolakan-penolakan yang dialami oleh Yesus. Tapi di sisi yang lain, ada juga pribadi-pribadi yang bertobat dan mau menerima Yesus.
Yang menolak siapa? Kalau dalam bacaan Injil hari ini yang menolak orang-orang Samaria, menolak Yesus. Mungkin murid-murid yang kecewa ketika Yesus bicara tentang roti hidup, lalu murid-murid meninggalkan Yesus. Itu penolakan. Penolakan lain yang dialami Yesus ketika Yesus ditangkap dan diadili oleh imam besar Kayafas, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, menolak Yesus juga. Yesus juga ditolak ketika Yesus disalibkan, kemudian ada penjahat yang ada di sebelah kirinya, juga menolak Yesus. Tapi di sisi yang lain, ada juga banyak pribadi-pribadi yang menerima Yesus. Misalnya siapa? Kalau saya boleh menyebutkan misalnya para murid menerima Yesus. Petrus, walaupun Petrus menolak Yesus, pernah mengingkari Yesus, tapi Petrus mau bertobat, beda dengan Yudas Iskariot. Petrus mau bertobat kembali. Pribadi lain yang menerima Yesus misalnya Dismas. Dismas seorang santo. Dia adalah penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus, Santo Dismas. Pribadi lain lagi yang menjadi orang Katolik, menjadi santo adalah Longinus. Longinus adalah prajurit yang menusukkan tombaknya ke lambung Yesus. Setelah mengalami banyak mujizat, kemudian Longinus bertobat menjadi orang Katolik. Cornelius, kepala pasukan, juga bertobat menerima Yesus setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Cornelius juga menjadi seorang santo. Pribadi lain lagi yang menerima Yesus, misalnya Maria, ibu Yesus. Dia setia dari awal ketika mendapat kabar gembira sampai lahir, sampai kemudian Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Maria selalu ada bersama Yesus. Yang lain lagi adalah Yohanes, juga setia mengikuti Yesus dari awal ketika dipanggil sampai akhir hidupnya. Yohanes tidak meninggalkan Yesus. Ketika disalib, dalam Injil Yohanes katakan bagaimana ada dialog antara Yesus dengan Yohanes. Artinya apa? Artinya Yohanes setia, sama sekali tidak meninggalkan Yesus. Beda dengan Petrus. Petrus dan para murid yang lain sempat lari. Saudara-saudari yang terkasih, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau menjadi seperti siapa? Apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menolak Yesus tadi? Apakah mau jadi Yudas Iskariot? Setelah dibaptis, tinggal nunggu waktu, meninggalkan Tuhan, sama sekali gak mau bertobat sampai mati? Yudas Iskariot. Apakah kita benar-benar menolak Yesus seperti Kayafas, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Apakah kita mau menolak Yesus juga seperti penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus? Walaupun sampai detik akhir romonya datang tetap ditolak, bisa jadi seperti itu, ada. Ayo tobat, gak mau, tetap berkeras hati. Ada pribadi itu, mau mati pun tetap tidak mau bertobat. Harapannya apa? Harapannya adalah kita belajar beriman seperti Maria dan Yohanes. Maria dan Yohanes sama sekali tidak meninggalkan Yesus. Maria dan Yohanes tetap setia menjalani jalan salib Yesus, tetap setia bersama Yesus. Ini harapannya. Sekali kita menjadi Katolik, mati sebagai orang Katolik, dan tidak cukup banyak itu, gak cukup banyak datang ke gereja ketika baptis, lalu memati, lima sakramen, tidak cukup banyak itu. Tapi selama kita diberi hidup, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, supaya kita melayani Tuhan. Diharapkan kita menjadi Maria dan Yohanes yang mau setia terus untuk mengembangkan iman. Dengan cara bagaimana? Mengembangkan iman dengan cara pelayanan. Kembali lagi situ. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai iman, maka bersemangatlah untuk melayani Tuhan.
Ada yang menjadi imam, suster, dengan cara menjadi ketua lingkungan, aktif di kelompok-kelompok kategorial dan lain sebagainya. Itu kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita menghasilkan buah-buah yang baik. Inilah harapan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Kalau memang kita sungguh-sungguh mencintai iman, jangan pernah malas untuk melayani. Justru sebaliknya, kita harus bersemangat melayani Tuhan, bersemangat hadir dalam kegiatan ekaristi, bersemangat untuk doa pribadi dan lain sebagainya. Dengan demikian kita bisa belajar menjadi seperti Maria dan Yohanes. Kita juga diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang imannya dewasa seperti Maria dan Yohanes.